ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kaum muslimin jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini kita membaca hadis pilihan seputar keimanan yang dikumpulkan oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Kita malam hari ini akan membaca hadis ke-16 dan setelahnya. Masih tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau rahimahullah menyambung hadis yang kita baca di pertemuan yang lalu. Wali muslimin, dan dalam riwayat Imam Muslim, an Jundub radhiyallahu ta'ala anhu marfu'an, dari Jundub radhiyallahu ta'ala anhu secara marfu', maksudnya beliau sandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala rajulun, seorang lelaki berkata, wallahi la yaghfirullahu li fulan. Faqala Allah, man dhal ladzi yata'alla alayya alla aghfiru li fulani inni qad ghafartu lah wa ahbabtu amalah. Kata beliau, seorang lelaki berkata, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Maka Allah menjawab, siapa yang bersumpah atas nama bahwasannya saya tidak akan mengampuni si fulan? Sungguh saya telah mengampuni dosanya dan saya telah membatalkan amalanmu. Ini mesti penegasan luasnya rahmat Allah itu. Kita tidak boleh putus asa dari yang namanya rahmat Allah. Sebesar apapun dosa kita atau dosa orang yang kita lihat, jangan pernah berkata Allah tidak akan mengampunimu. Karena masalah kita diampuni atau tidak itu bukan di teman kita, bukan bahkan di dalam diri kita, atau pengampunan orang lain dia nanti akan dapat hidayah atau dapat rahmat atau tidak, itu bukan di tangan kita, tapi itu di tangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat ini satu kasus. Nabi katakan seorang lelaki bersumpah. Dia mengatakan, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Jadi dia bersumpah kepada Allah bahwasanya Allah tidak akan memaafkan si fulan. Itu kan urusannya Allah. Kenapa dia putuskan? Nabi saja ketika belum bersedih, pamannya tidak dapat hidayah, belum ditegur oleh Allah. Innaka la tahdi man ahbabta. Kamu tidak bisa memberi hidayah orang yang kamu cintai. Walakinna Allah yahdi man yasha. Akan tetapi Allah lah yang akan memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Jadi semua itu kembali kepada Allah. Hidayah, sesat, itu semua kepada Allah. Kalau ada pelaku dosa, orang ini akan diampuni atau tidak, itu urusannya Allah, bukan urusan kita. Kita tugasnya adalah bukan menghukumi orang ini akan diampuni, orang ini tidak. Ini akan menjadi penghuni surga, ini akan neraka. Tidak. Tugas kita hanya menyampaikan yang benar. Kita sampaikan hal-hal yang menjadi sebab diampuninya dosa.
Itu tugas kita, bukan pergi menghukumi. Baru melihat orang pezina, melihat orang pembunuh, melihat orang perampok, langsung kita bilang, hai penghuni surga. Tidak boleh, selama dia masih hidup. Nanti sebentar akan ada beliau sebutkan pezina masuk surga. Nanti kan akan kita sebutkan. Dan ternyata di hadis ini itu membahayakan kita sendiri. Karena Allah langsung bilang, siapa itu yang bersumpah atas namaku? Bahwasanya saya tidak akan mengampuni si fulan. Allah katakan, saya tidak ampuni si fulan itu. Tapi kan kita tidak tahu. Kita hanya melihat dohir. Dan Allah katakan, wa ahbatu amalan. Saya batalkan amalanmu. Berarti berani menghukumi Allah itu sebab batalnya amalan. Bukan hanya syirik yang membatalkan amalan kita, tapi menghukumi seseorang ya membawa nama Allah di situ padahal kita tidak punya ya ilmu, kita tidak punya kuasa dalam hal itu menyebabkan amalan kita terputus. Nabi saja ketika sahabat beliau yang penghafal Quran itu dibunuh oleh salah dua suku Arab, mereka melakukan tipu daya, tipu muslihat. Mereka datang kepada Nabi seakan-akan mereka butuh kepada Islam, butuh kepada orang-orang yang mengajarkan kepada mereka ngaji, maka Nabi mengutus sahabat-sahabatnya. Ternyata di perjalanan mereka bunuh dua suku, Takwan dan Ri'il. Maka Nabi selalu kunut di setiap sholat mendoakan kebinasaan untuk mereka. Allah turunkan ayat, la yusalaka minal amri syai'. Tidak ada urusanmu dengan masalah itu sedikit pun. Iya, masalah membinasakan mereka. Nabi Allah tegur nabinya. Dan Nabi berhenti kunut. Maka Nabi tidak pernah lagi setelah itu melakukan kunut nazilah. Iya. Kecuali lagi ada kejadian lagi. Adapun untuk orang itu Nabi tinggalkan. Karena urusan mereka itu ada di tangan Allah. Dan ini kalau kita berani, ini akan membuat ya amalan kita batal. Karena kadang kita menyangka bahwa orang itu tidak terlalu mulia, orang itu pendosa, ternyata dia adalah orang yang utama, tapi kita tidak tahu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits Bukhari Muslim belum pernah berkata, Inna min ibadillahi man lau aqsama 'alallahi la'abarrah. Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah itu kalau dia bersumpah atas nama Allah pasti akan terwujud apa yang dia sumpahkan itu. Tapi kita kadang tidak tahu orang itu bagaimana ya cirinya. Hanya Allah yang tahu isi hatinya. Maka di hadis ini menunjukkan bahwa bagi orang yang punya banyak dosa, tidak boleh berputus asa dari yang namanya rahmat Allah. Iya. Bagi yang merasa dirinya sedikit dosanya, jangan merendahkan orang lain. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata baik atau diam saja. Itu saja. Kalau memang kita beriman, berkata baiklah atau diam. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berucaplah dengan ucapan yang baik. Berucaplah dengan ucapan yang baik. Iya, karena
banyak orang ya hancur dunia akhiratnya karena ucapan. Dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi." Belum bersumpah, demi yang jiwaku berada di tangannya. La takallam bi kalimatin aw baqat dunyahu wa akhiratah. Ada seorang berucap dengan sebuah kalimat, sebuah ucapan, tapi hancur dunia dan akhiratnya. Maka hati-hati sembarang berbicara. Iya. Termasuk baiknya Islam seorang kalau dia meninggalkan yang bukan masalahnya. Bukan urusannya. Iya. Kata Nabi SAW, min husni islamil mar tarkuhu fi malayat. Termasuk kebaikan, ciri tanda kebaikan Islamnya seorang, dia meninggalkan apa yang tidak penting bagi dirinya. Iya. Ini baiknya Islam seorang yang tidak selalu komentar, yang tidak selalu berstatus. Itu ciri baiknya Islamnya orang. Bukan rananya di situ, dia pergi berkomentar. Dia pergi berstatus. Iya, hati-hati. Lisan membatalkan amalan. Lisan membuat dunia kita hancur, akhirat kita hancur. Ini masalah lisan ini. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man yadman li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah." Siapa yang bisa menjamin untukku, yang bisa menjamin kepada saya apa yang di antara dua rahangnya, yaitu lisannya, lidahnya itu, dia jamin tahan. Dan apa yang di antara kedua pahanya, dia jamin bisa menahan kemaluan. Maka kata Nabi, atman lahul jannah, saya jamin untuknya surga. Tapi siapa yang tidak bisa menjamin lisannya, tidak bertakwa kepada Allah, sembarang berucap, semua dikomentari, semua singgung dan dikatakan, apa yang didengar? Komentar. Ini akan membuatnya menjadi penghuni neraka. Dia akan diseret ke neraka gara-gara hasil buruan lisan. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wa hal yukabbun nas ala wujuhim finnar illa hasaida alsinatihim." Tidaklah orang-orang itu diseret wajahnya ke bawah, diseret kakinya, wajahnya di bawah, dan dilempar ke dalam neraka, kecuali karena hasil buruan lisan. Lisan itu memburu. Apa yang dia buru? Satu dari dua. Kalau bukan dosa, ya ketaatan. Ketaatan. Hati-hati dari lisan. Orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, dia hanya berucap dengan ucapan yang baik atau dia. Itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Kemudian kata beliau, walahu, juga dalam riwayat beliau,
Riwayat Imam Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu marfu'an. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu secara marfu juga, itu dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lau ya'lamul mu'min ma indallahi minal uqubah ma tami'a bi jannatihi ahadun. Walau ya'lamul kafir ma indallahi minar rahmah ma qanata min jannatihi ahadun. Masya Allah. Kata beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya orang mukmin itu mengetahui apa yang ada di sisi Allah berupa siksaan, maka dia tidak akan pernah berhenti berharap. Tidak ada seorang pun yang berhenti berharap surganya Allah. Karena siksaan Allah itu keras. Siksaan Allah itu sangat keras. Nanti kita akan ambil sebagian siksaan neraka. Di sela-sela nanti belum akan sebutkan. Karena masih ada nanti yang belum sebutkan terkait dengan surga juga dan neraka. Dan seandainya orang kafir itu mengetahui apa yang ada di sisi Allah berupa rahmat, maka dia tidak akan pernah putus asa untuk mendapatkan surganya Allah. Kalau ada orang beriman tahu tentang siksaan, maka tidak akan pernah berhenti berharap surga. Demikian pula orang kafir. Kalau dia tahu rahmat Allah itu sangat luas, maka tidak pernah dia juga putus asa dari mengharapkan rahmat Allah. Ini anjuran kepada kita semua untuk tidak pernah berputus asa dari yang namanya rahmat Allah. Bagaimanapun keadaan kita. Bagaimanapun susahnya kita. Maka tidak boleh. Sekali lagi, tidak boleh berputus asa dari yang namanya kebaikan Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innahu la yai'atu min rauhillah illal qaumul kafirun." Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari kebaikan Allah kecuali itu adalah orang-orang yang kafir. Sudah tidak ada lagi kepercayaannya terhadap hari perjumpaan dengan Allah. Selama kita beriman, jangan pernah putus asa. Berapapun dosa kita, jangan pernah berputus asa. Dan berapapun besarnya ketaatan kita, jangan pernah merasa aman dari yang namanya siksa. Dari siksa Allah. Karena itu membahayakan juga kita. Itu membahayakan juga kita. Surga dan neraka itu sangat dekat dengan kita. Kata beliau Al-Bukhari dalam riwayat Imam Al-Bukhari. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lih wan naru mithlu dzalik. Kata beliau dalam riwayat Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, surga itu lebih dekat kepada salah seorang dari kalian daripada tali sandalnya. Neraka juga seperti itu. Tidak ada penghalang kita dengan surga kecuali kematian. Kalau mati, maka sudah. Kita akan melihat surga. Karena kita di alam kubur walaupun belum masuk surga, kita akan diperlihatkan tempat tinggal kita di surga. Kalau kita menjadi penghuni surga. Sehingga kata Nabi, datang baunya surga. Dan dia akan mengatakan, ya Allah, cepat bangkitkan hari kiamat. Jadi penghuni kubur itu kalau dia penghuni surga, dia selalu berharap kapan hari kiamat itu jadi. Dan dia sudah lihat tempatnya. Dan juga Nabi menceritakan penghuni neraka. Ketika dia dikuburkan, dia akan diperlihatkan tempat tinggalnya di dalam neraka. Sehingga dia berkata, jangan tegakkan hari kiamat. Ini mereka. Jadi surga dan neraka itu dekat. Iya. Adalah sangat dekat. Tidak ada yang membatasi kita sekali lagi kecuali kematian. Hanya kematian yang menghalangi kita dari surga
atau neraka, na'udzubillah. Kemudian kata beliau an Abi Hurairah. Ini hadis supaya kita tidak putus asa dari namanya kebaikan Allah. Buat baik walaupun sedikit kepada siapapun, bahkan kepada hewan sekalipun. Beliau berkata di hadis ke-19, wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu marfu'an, inna imra'atan bagiyan ra'at kalban fi yaumin har yutifu bi bi'rin qad adla 'alisan min al-'atash fanaza'at lahu muqaha ya fasaqathu aghfiralahabi. Masya Allah. Kata beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata secara marfu, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya ada seorang perempuan pezina, perempuan bagia, perempuan pezina. Ra'at kalban fi yaumin har. Dia pernah melihat anjing di suatu hari yang sangat panas. Yutifu bibi'irin. Dia mengelilingi sumur. Qad adla 'alisanah. Dia telah mengeluarkan lidahnya karena haus, minal 'atash. Karena haus. Maka dia pun membuka muknya. Muk, kita bilang apa? Muk. Dia buka sepatunya. Yeah. Dia buka sepatunya, dia turun ke sumur dengan sepatunya. Dia apa dia lakukan? Dia ambil air dengan sepatunya. Fasaqat, kemudian dia kasih minum itu anjing. Apa yang terjadi? Aghfiralahabi. Perempuan itu diampuni dosanya karena anjing. Jadi diampuni karena berbuat baik kepada anjing. Ini menunjukkan bahwa tidak boleh orang itu bilang, saya ini kan pezina, saya ini kan pencuri, perampok, sudah terlanjur. Tidak. Ini perempuan pezina. Dia hanya memberi minum anjing. Diampuni dosanya. Ini namanya masuk surga karena anjing. Dan memberi minum ini memang utamanya besar. Makanya dia mendapatkan ganjaran besar begitu. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi SAW katakan, ayyuma mu'min saqa mu'min syarbatan ala dhamain saqahu Allahu yaumal qiyamah. Seorang mukmin yang manapun memberi minum seorang mukmin seteguk air dari kehausannya. Seteguk. Apalagi segelas. Apalagi sebotol. Memberi minum seorang mukmin, maka Allah akan memberinya minum pada hari kiamat. Bayangkan itu. Maka ini keutamaan yang besar bagi orang-orang yang memberi minum. Tentunya memberi minum anjing saja begitu keutamaannya. Apalagi memberi minum orang muslim, mukmin, lebih besar lagi. Apalagi orang mukmin itu adalah orang yang rajin beribadah. Kalau dia kuat beribadah karena kita kasih, maka kita dapat pahalanya tanpa mengurangi pahala dari orang itu. Ini menunjukkan sekali lagi rahmat Allah itu luas. Iya. Sebaliknya lagi, ada perempuan lain masuk neraka karena kucing. Tadi itu masuk surga karena anjing. Belum juga berkata baqala. Belum juga berkata, dakhalan nar ra'atun fi hirrah.
Ada seorang perempuan masuk neraka karena kucing. Kenapa? Habasatha. La hiya at'amatha wa la hiya arsalatha ta'kulu min khashasil ard. Iya. Ada seorang perempuan masuk neraka karena kucing. Dia kurung. Dia taruh di kandang. Tapi dia tidak kasih makan. Juga dia tidak lepas. Supaya kucing itu bisa makan, cari makan di bumi. Di tanah. Dia juga punya rezeki. Tapi karena kita kurung, dia tidak bisa cari. Dia tidak bisa cari. Ini masuk neraka. Karena kucing. Nah, bagaimana kalau kita kasih kelaparan orang? Tentunya, ya, itu adalah hal yang benar. Makanya belum berkata qala az-Zuhri li'alla yattakila ahadun wala yai'as ahad. Agar supaya seorang itu tidak bersandar dengan besarnya amalan yang pernah dilakukan. Harus selalu rasa takut. Dan juga dia tidak berputus asa dari kebaikan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang dijanjikan untuknya. Ini beberapa hadis, masih ada lagi setelahnya, tapi kita cukupkan dengan riwayat-riwayat tadi itu dulu. Insyaallah kita lanjut lagi nanti di pertemuan yang akan datang, insyaallah ta'ala. Kalau ada pertanyaan, fadhal. Kalau enggak ada kita tutup, alhamdulillah. Enggak ada? Berarti aman ini ya. Mana kabarnya Pak Haji? Allah. Tidak ada? Alhamdulillah ini. Rekor. Tidak ada pertanyaan. Jangan makin ada. Baru mau direkor, kita angkat tangan. Mau bertanya? Enggak jadi. Supaya rekor nih. Ayo nih. Masalah sebelum mulai mandi atau saat mandi, baik, tidak berpengaruh, itu tetap sempurna. Tidak perlu. Itu beda kalau kita baru sudah berwudu kencing, berarti kan kita batal sebelum mandi. Nah, tidak perlu, karena kan mandi junub adalah menghilangkan hadat besar. Hadat besar saja hilang, apalagi hadat kecil, otomatis tentunya hilang. Ada? Boleh, cuman sebagian ulama mengatakan berjamaah dengan istri itu tidak dianggap. Berjamaah itu dengan laki-laki, perempuan itu dianggap jamaahnya kalau dia ke masjid. Seperti itu, sebagian mengatakan begitu. Karena Nabi juga tidak pernah dinukil belum berjamaah dengan istrinya. Yang ada itu sahabat habis sholat,
wajib dia pergi ke masjidnya mengimami sholat wajib sesama laki-laki. Tidak ada penukilan dia kembali ke rumahnya baru berjemaah lagi dengan istri. Dah? Sudah? Alhamdulillah. Kita cukupkan. Mana Bapak? Kita Bapak, sudah enggak ya? Dodong ini, ya dodong sedikit. Alhamdulillah, semangat ya. Iya. Alhamdulillah. Baik. Lagi turun semangat Pak ya. Alhamdulillah. Kita cukupkan, semoga bermanfaat. Alhamdulillah. Ini kita paling pengajian sisa paling tinggi sisa 2 kali. Karena sudah mau masuk Ramadan. Kalau paling sisa tertinggi paling pekan depan, pekan lagi. InsyaAllah ta'ala. Baru nanti kita akan lanjut setelah Ramadan. Kita cukupkan dulu. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.